Antaboga. Berada di Antaboga ya guys ya. Sekarang menuju lokasi Antaboga. Wisata Antaboga, Raung, Banyuwangi, Glemor. Di sini disediakan cuci tangan ya guys ya. Jangan lupa Cuci tangan kalau cuci masuk. tangan dulu. Jangan lupa pakai masker. Hah? Ibunda Ratu. Belum tahun coy. Watun bolong kuy. Hah? Watun bolong kuy. Sampai buku tamu nih wes nih. Sini nak. Sini. Bu, gitu pergi dulu Bu. Tuh, ambuyo. Iya. Maaf ini saya ulang lagi ya walaupun agak apa ya
Kak kotoran lah. Bahasa apa? Yang penting ya gini. Maaf sebelumnya tidak lupa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Sikam. Ya mudah-mudahan astungkara lah saudara-saudara kita dari SMP Negeri 2 Licin. Negeri 2 Licin sudah melihat atau sudah mengetahui keadaan di Antabuka ini. Ya mudah-mudahan selanjutnya saudara kita dan anak-anak kita yang duduk di SMP ini untuk contoh di Antabuka ini untuk menyatukan tentang dalam kerukunan atau tentang dalam agama. Jangan kita ini membeda-bedakan dalam keyakinan dan kepercayaan tentang dalam agama. Karena apa? Karena manusia ini semua ini saudara dan teman kita semua. Jangan sampailah kita ini nanti ada pikiran yang tidak diajarkan di kitab apapun ya, walaupun di Al-Quran, Injil, di Weda, sebetulnya itu sama, sebetulnya jalan satu. Makanya maaf, di sini di Antabuka ini ada kaitan dengan kesatuan dan persatuan dan Undang-Undang Negara 45 Asas dan Pancasila Negara. Apa? Karena apa? Antabuka ini kan semua penghidupan kita semua. Apakah arti Antabuka itu? Onto itu kan berkah. Berkah dan buka itu adalah makanan, kebahagiaan. Makanya di sini ini dikaitkan dengan tentang agama, bukan tentang agama, tentang kerukunan. Makanya kalau sudah melihat atau tahu di sini dan sejarah di sini, mari kita ini bersama, kita merangkulan, kita senyum. Jangan sampailah kita nanti jangan bentrok atau mencaci maki, mengolok-olok. Contoh di Antabuka, bukan di Antabuka, mungkin di Mojokerto juga ada ini. Seperti ini ada sebetulnya. Makanya di sini Antabuka ini kalau ini sejarahnya ya. Sebelum di sini ini Sang Hyang Resi Markandeya sebagai orang suci. Kalau di muslimnya sudah termasuk para nabi. Kalau di Hindu ini para wali atau para wali atau para resi ya. Ini ngelang-lang buana. Jadi aslinya itu orang Kalimantan, Kutai Negara, tapi sudah mendidik ilmu, mencari ilmu, akhirnya lari ke wilayah India. Di sana tambah kekuatan atau nambah ilmu lagi, keluar lagi lah ke Indonesia ngelalang buana. Nah, akhirnya sampai di Gunung Salak, sampai Semeru, sampai tiap-tiap pegunungan yang besar itu ditempati untuk ritual, untuk bertapa. Nah, yang terakhir di sini, makanya di sini inilah Sang Hyang Antabuka pernah untuk duduk atau ritual Sang Hyang Resi Markandeya. Itu sejarahnya. Karena apa? Karena di Antabuka inilah untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Siapapun yang hidup di dunia ini adalah yang memberi kehidupan adalah Sang Hyang Antabuka. Coba sekarang dipikir ya. Kalau kita ini tidak ada tirta atau mata air, apa kira-kira kita hidup? Kan pasti tidak bisa hidup. Nah, ada makanan, tapi kalau tidak ada air, apa kira-kira bisa dimakan? Tidak bisa dimakan. Makanya di sini, mari kita jaga, kita rawat, kita bakti. Walaupun tidak di sini, kalau ingat di Antabuka, maaf, misalnya kalau muslim mau sholat di rumah misalnya ya, panggillah Antabuka, ampunilah kesalahan saya. Misalnya tidak bisa membaca
kitab ya, Kitab. kitab suci Al-Qur'an. Itu ucapanlah Jawa, pasti diterima. Sebisanya, tapi dalam tulus di dalam hati. Bukan dari kitab nanti saya tidak bisa membaca kitab, nanti saya menyampaikan tidak nyampe. Nah, tetap nyampe, tapi dari dalam tulus di hati. Makanya maaf ini karena untuk mendidik atau menuntut ilmu, ya mudah-mudahan ini saya kasih masukan seperti ini untuk bangkit, termasuk remaja kita ini. Mudah-mudahan di depan ini ingatlah perjuangan nenek moyang, contoh seperti Pak Karno ya. Ya mudah-mudahan anak-anak ini besok ya walaupun tidak seperti Pak Karno, sepertilah Pak Jokowi ini untuk perjuangan atau menyatukan dalam negara Nusantara. Ya cukup ini aja ya. Nggih. Ini Nggih Pak Mangku. misalnya ada kekurangan keliruan, saya sebagai Mangku memberi peringatan kepada anak-anak adik-adik kita, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mangku Gimin nggih, dan Pak Gimin. Nggih, terima kasih atas sambutannya, atas wejangannya, atas petuahnya. Semoga menjadi pembelajaran buat anak-anak kami. Dan kami Pak Mangku mohon izin untuk anak-anak mengeksplor alam yang ada, budaya yang ada, tempat peribadatan yang ada. Kami akan melihat bersama-sama anak-anak. Silahkan. Itu, insya Allah terima kasih. Ini sudah diterima dengan baik Pak Mangku. Mudah-mudahan Pak Mangku panjang umur. Sehat selalu ya Pak Mangku. Anak-anak Ini wonten Lembu Nandini ya. itu Lembu Nandini dan Padmasana. Padmasana itu nak. Simbolnya Hindu. Itu simbol Hindu nak itu nak. Ya itu Tuh, Lembu yang Nandini. ada Lembu Nandini. sapi. Nah itu lembu, sapi itu patung sapi itu nak. Itu anu. Terus ini ada patung Buddha punyaan Hindu Buddha. Oh ini Hindu Buddha yang patung Buddha nak. Terus timurnya Itu. ini putih ini Dewi Kuan Yin. Ini simbolnya punyaan Konghucu. Oh ya itu yang Kongju itu yang itu patung itu putih itu nak. Ke sana lagi Ke sana ada Bunda Maria, Bunda simbolnya orang Katolik. simbolnya orang Katolik. Terus sebelahan ada Yesus, simbolnya punyaan orang Kristen. Ya Kristen Protestan ya. Terus itu musola, Musola. simbolnya punyaan orang Muslim. Terus ini patung biru ini di bawah pohon ini Dewi Ratu Selatan, bukan Roro Kidul ya. Iya. Oh. Lain, Roro Kidul Perantis Selatan lain. Kalau Roro Kidul ini maaf ini untuk apa ya? Mohon sugihan. Oh gitu nggih. Jadi jangan keliru. Roro Kidul dengan Pantai Selatan lain. Pantai Selatan ini punya simbolnya punyaan orang Jawa, Kejawen. Kalau ini Siwa Buddha. Oh ini Siwa Buddha dengan Siwa Buddha lain. Siwa Buddha ini ada rong dua, di atas itu kan ada tempatnya duduk. Siapa yang dipanggil didudukkan di tempat ini ada rong dua. Simbolnya ini pohon beringin beringin. yang putih ini, Yang putih. pohon beringin putih. oh, Yang sebelah ini apa? Terus Kak. yang besar ini sebelah yang selatan ini gondang. oh, kalau di Bali Trunyan ya yang Bukan. Kalau punya bukan seperti ini. Ini
Kalau Bali bunut sama Bunut sebetulnya. ya, sama. Kalau Krunyan kurang besar ini. Iya, yang apa kalau dipanggil Tuhan yang meninggal hanya Iya, ditaruh ditaruh di di itu. jembatan Krunyan Itu kan. kurang daunnya kurang besar. Hampir sama dengan mauni. Oke. Iya. Nanti kalau lihat-lihat boleh foto, tapi maaf ya, Iya. ini misalnya patung. Iya, ini patung nak. Jangan sampai gini ya, agak miring lah. Oh, Jangan sampai tidak di depannya. ya di depannya boleh, tapi jangan sampai dikasih pantat. Oh, jangan memantati Memantati. membelakangi. Nak. Agak miring. Ya. Jadi Boleh di sampingnya boleh. itu. Boleh di sampingnya boleh. Ya balon deket boleh. Yang penting jangan kita ini dikasih pantat. Ya walaupun pating tapi kita ini sudah percaya bahwa Ada. itulah simbol-simbol agama kita. Apapun simbol apapun, kalau simbol agama jangan sampai lah kita dikasih yang agak miring. Soalnya gini ya. Nah, gini. Ya walaupun mepet sini enggak masalah. Yang penting jangan dikasih pantat. Semua boleh nanti. Nanti semua ya. Kalau nanti diambil gambar, nanti nyampe di rumah. Mana contohnya dari Antaboga? Kalau tidak punya gambar, oh berarti bohong. Oh ini loh contohnya. Oh ini loh, ini ada ini. Itulah untuk bukti kita sudah nyampe di Antaboga. Jadi itu anak-anakku ya, ayo kita awali edukasi ini, pendidikan ini. Kita sudah diizinkan, diterima oleh Pak Mangku. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan sudah diterangkan. Kita akan memulai nanti kita akan explore semua mana yang sudah dijelaskan oleh Pak Mangku tadi. Ada 5 simbol keagamaan, 6 kepercayaan. 1 kepercayaan, yang ke-6 itu ya, itu sudah ada patung-patungnya. Boleh foto, tapi tidak boleh membelakangi dari patung atau simbol yang ada. Nah ya, terus yang kedua, tanaman yang sudah ada ini juga gitu, tidak boleh dirusak, apalagi dirusak, disentuh dan sebagainya. Boleh lah kalau mau fotoan boleh. Gitu ya. Nah, ayo kita awali ya, kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini kita mendapatkan hidayah dari Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan ya nak. Yuk berdoa, mulai. Selesai, silakan anak-anakku. Silakan monggo dieksplor sesuai yang baru datang. Nanti minta rekamannya temennya. Nanti kalau tidak jelas minta rekaman temannya.